Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Melani Putri dari program studi akuntansi perpajakan kelas G dengan NIM 20256231019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas mengenai hubungan antara agama dan perkembangan teknologi di era digital. Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan teknologi di era digital saat ini berlangsung sangat pesat dan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi telah mempengaruhi cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan kehidupan beragama. Mulai dari bangun tidur, kita langsung pegang handphone, buka media sosial, cek pesan, sampai belajar dan bekerja pun semuanya serba digital. Perubahan tersebut menuntut manusia untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman, salah satunya adalah nilai-nilai agama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hubungan antara agama dan teknologi, bagaimana peran teknologi dalam kehidupan beragama, serta bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil dalam menghadapi perkembangan teknologi agar tetap sejalan dengan ajaran agama. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat memperoleh pemahaman bahwa agama dan teknologi bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dan saling menguatkan apabila dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Setelah memahami gambaran umum hubungan agama dan teknologi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan agama itu sendiri. Secara umum, agama dapat diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Agama hadir sebagai pedoman hidup yang memberikan arah dan tujuan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang bermakna, bermoral, dan bertanggung jawab. Agama juga berfungsi sebagai sumber nilai, norma, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran agama mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan tantangan dan perubahan cepat, agama tetap memiliki peran yang sangat penting. Agama membantu manusia menjaga keseimbangan antara kemajuan duniawi dan ketenangan batin, serta membentuk karakter dan kepribadian individu agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa agama itu sebenarnya bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami pengertian agama, selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan teknologi. Teknologi dapat diartikan sebagai hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan.
Di era digital saat ini, perkembangan teknologi sangat mudah kita rasakan. Contohnya adalah internet, smartphone, media sosial, kecerdasan buatan, serta berbagai aplikasi digital yang mendukung aktivitas manusia. Sekarang kita bisa berkomunikasi jarak jauh lewat video call, mencari informasi lewat internet, atau belajar secara online. Namun demikian, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, teknologi juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam aspek etika dan moral. Jika tidak digunakan secara bijak, teknologi dapat menyebabkan dampak negatif seperti penyalahgunaan informasi, kecanduan digital, dan menurunnya nilai-nilai sosial. Untuk melihat bagaimana agama dan teknologi saling berkaitan, kita perlu menengok kembali ke sejarah. Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya agama dan teknologi itu sudah berkaitan sejak lama. Sejak awal, manusia menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan, menjaga, dan mengembangkan ajaran agama. Pada masa awal peradaban, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Misalnya, ajaran agama disampaikan secara lisan dari guru ke murid atau dari generasi ke generasi. Seiring berkembangnya teknologi tulis, ajaran agama mulai dibukukan. Penemuan kertas dan alat tulis menjadi langkah besar karena memungkinkan kitab suci dan ajaran keagamaan disimpan secara permanen dan tidak mudah hilang. Memasuki abad pertengahan, perkembangan teknologi penulisan dan percetakan membawa dampak besar bagi agama. Penemuan mesin cetak membuat kitab suci dapat diperbanyak dan diakses lebih luas oleh masyarakat. Hal ini mempercepat penyebaran ajaran agama dan meningkatkan literasi keagamaan. Kemudian, pada era modern, teknologi komunikasi seperti radio dan televisi mulai dimanfaatkan untuk dakwah, ceramah, dan pendidikan agama. Ceramah keagamaan tidak lagi terbatas di tempat ibadah, tetapi bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Memasuki era digital saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat dengan hadirnya internet dan media sosial. Ajaran agama dapat diakses melalui website, aplikasi, podcast, dan video online. Ini menunjukkan bahwa sejak dulu hingga sekarang, agama tidak terpisah dari teknologi, melainkan terus beradaptasi agar nilai-nilai keagamaan tetap relevan dan dapat dipahami oleh generasi di setiap zamannya. Namun, meskipun teknologi membantu penyebaran agama, manusia tetap perlu menggunakan teknologi secara bijak agar nilai-nilai agama tidak hilang dan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dari sejarah tersebut, kita dapat melihat peran nyata teknologi dalam perkembangan agama. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan beragama. Salah satu peran utama teknologi adalah sebagai sarana penyebaran agama. Saat ini, dakwah dan ceramah keagamaan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media digital seperti YouTube, podcast, dan media sosial. Selain itu, teknologi juga mempermudah umat beragama dalam mengakses ilmu keagamaan. Berbagai aplikasi keagamaan menyediakan kitab suci digital, terjemahan, tafsir, jadwal ibadah, dan doa-doa harian, serta kajian keagamaan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Teknologi juga memungkinkan terjadinya interaksi keagamaan secara global. Umat beragama dapat mengikuti kajian atau diskusi keagamaan yang diselenggarakan oleh tokoh agama dari berbagai negara melalui platform daring. Dengan demikian, wawasan keagamaan menjadi semakin luas dan terbuka. Namun, pemanfaatan teknologi dalam bidang agama harus disertai dengan sikap kritis dan selektif agar informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Peran teknologi tersebut tentu membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan teknologi memberikan banyak dampak positif terhadap kehidupan beragama. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan agama. Umat beragama dapat membaca kitab suci, tafsir, dan buku keagamaan lainnya melalui aplikasi digital tanpa harus selalu membawa buku fisik. Teknologi juga memudahkan umat dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Ceramah, kajian, dan ibadah dapat dilakukan secara daring melalui siaran langsung, sehingga tetap dapat diakses oleh mereka yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, atau kondisi tertentu. Selain itu, teknologi membantu mengingatkan umat dalam menjalankan ibadah, seperti pengingat waktu ibadah, jadwal puasa, dan kalender keagamaan. Hal-hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan atau konsistensi dalam menjalankan kewajiban agama. Selain itu, konten keagamaan yang dikemas secara kreatif juga mampu menarik minat generasi muda untuk mempelajari agama, sehingga nilai-nilai agama yang disampaikan dengan cara lebih relevan dan mudah dipahami. Di samping dampak positif, perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak tersebut adalah maraknya informasi keagamaan yang tidak jelas kebenarannya atau bersumber dari pihak-pihak yang tidak kompeten. Penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mengurangi kekhusyuan dalam beribadah. Gangguan notifikasi, media sosial, dan hiburan digital seringkali mengalihkan fokus seseorang dari ibadah yang sedang dijalankan. Selain itu, perbedaan pandangan keagamaan yang disampaikan melalui media sosial seringkali memicu perdebatan dan konflik. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat menurunkan sikap toleransi dan saling menghormati. Teknologi juga berpotensi menumbuhkan sikap individualistis, di mana seseorang lebih aktif di dunia digital dibandingkan berinteraksi langsung dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitarnya. Dampak-dampak tersebut pada akhirnya mempengaruhi pola keberagaman masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola keberagaman masyarakat. Jika sebelumnya aktivitas keagamaan lebih banyak dilakukan secara langsung di ruang fisik, kini banyak kegiatan keagamaan yang berlangsung di ruang digital. Masyarakat kini dapat mengikuti kajian agama secara daring, membaca kitab suci dalam bentuk digital, serta berdiskusi keagamaan melalui media sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi telah membentuk cara baru dalam menjalankan dan mengekspresikan agama. Namun, perubahan pola ini juga memiliki tantangan, seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung dalam komunitas keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara praktik keagamaan digital
dan kegiatan keagamaan secara langsung. Dalam perubahan tersebut, nilai etika agama menjadi sangat penting. Dalam ajaran agama, etika memegang peranan penting, termasuk dalam penggunaan teknologi. Agama mengajarkan agar teknologi digunakan dengan tujuan yang baik, membawa manfaat, dan tidak merugikan orang lain. Etika tersebut dapat diterapkan dengan cara berhati-hati dalam menyebarkan informasi, tidak menyebarkan hoaks, menjaga tutur kata di media sosial, serta menghormati perbedaan pendapat. Selain itu, nilai agama juga mengajarkan pentingnya menjaga privasi, menjunjung tinggi keadilan, serta tidak menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebencian atau permusuhan. Dengan menerapkan etika tersebut, teknologi dapat menjadi sarana untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis. Nilai agama juga berperan sebagai pengendali arah perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi tidak selalu diiringi dengan kesiapan etika dan moral manusia. Banyak teknologi yang canggih, namun digunakan untuk hal-hal yang merugikan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam kondisi ini, agama berperan sebagai pengendali etika dalam pengembangan teknologi. Nilai-nilai agama mengajarkan bahwa setiap kemajuan harus membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan kemanusiaan menjadi landasan penting dalam menggunakan teknologi. Dengan adanya nilai agama, teknologi tidak hanya dinilai dari kecanggihannya, tetapi juga dapat dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan manusia. Jadi, bisa dibilang, agama itu seperti kompas moral yang mengarahkan kita saat menggunakan teknologi. Meski demikian, kehidupan beragama di era digital tetap menghadapi berbagai tantangan. Di era digital, kehidupan beragama menghadapi berbagai tantangan. Derasnya arus informasi yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai agama menjadi salah satu tantangan utama. Konten negatif dan informasi menyesatkan dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. Gaya hidup digital yang serba cepat juga membuat manusia rentan lalai terhadap kewajiban beragama. Waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah atau refleksi diri seringkali tersita oleh aktivitas digital. Tantangan lainnya adalah munculnya pemahaman agama yang dangkal akibat konsumsi konten keagamaan secara instan tanpa pendalaman yang memadai. Selain tantangan kehidupan beragama, terdapat juga tantangan otoritas keagamaan. Di era digital, siapapun dapat menyampaikan pandangan keagamaan melalui media sosial tanpa harus memiliki latar belakang keilmuan yang memadai. Hal ini menyebabkan munculnya banyak informasi keagamaan yang belum tentu benar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi otoritas keagamaan seperti ulama atau tokoh agama resmi. Masyarakat seringkali kesulitan membedakan mana sumber keagamaan yang kredibel dan mana yang tidak. Oleh karena itu, umat beragama dituntut untuk memiliki sikap kritis dan tidak mudah menerima informasi keagamaan tanpa melakukan pengecekan sumber. Literasi digital menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan beragama di era digital.
Jadi, kita tidak bisa langsung percaya dengan semua konten agama yang kita lihat di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang tepat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Pada dasarnya, agama tidak menolak perkembangan teknologi. Sebaliknya, agama mendorong umatnya untuk memanfaatkan teknologi demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Namun, agama juga menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam penggunaan teknologi. Dengan sikap yang bertanggung jawab, teknologi dapat menjadi sarana pendukung kehidupan beragama. Disinilah peran generasi muda menjadi sangat penting. Generasi muda memiliki peran yang strategis dalam menyikapi hubungan antara agama dan teknologi. Sebagai pengguna teknologi terbesar, generasi muda diharapkan mampu menjadi teladan atau contoh dalam penggunaan teknologi yang positif dan bermoral. Generasi muda dapat memanfaatkan teknologi untuk belajar agama, berdiskusi secara sehat, serta menyebarkan konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan persatuan. Dengan sikap kritis dan bijak, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat iman dan mempererat persaudaraan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa agama dan perkembangan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam mendukung penyebaran dan pemahaman ajaran agama apabila digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai generasi muda di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.